Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Agit di channel 0 per 0. Ada seorang ustadz menceritakan ya, salah satu kenikmatan di surga itu adalah pesta seks. Kenapa katanya? Dia menjawab, kalau inilah yang kita tunda-tunda atau yang kita tunggu-tunggu di dunia. Jadi gimana ya kalau ada konsepnya seperti ini teman-teman? Teman-teman bisa bayangin ya, ritual-ritual yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, segala sesuatu hal perintah agama itu dilakukan hanya untuk menginginkan hal tersebut ya. Jadi bayangannya si Ustadz ini adalah kegiatan pesta seks tersebut gitu. Sebetulnya bayangan ini atau imajinasi demikian itu terjadinya adalah di dunia ya. Kemungkinan ya salah satunya adalah lewat buku stensil atau film porno, itu terjadi seperti itu bayangannya gitu kan, gambarannya ada di situ semua gitu. Jadi para pendakwah atau pendakwah agama maksudnya, nah, ini kan sering terjadi ya di pesantren-pesantren, pelecehan seksual gitu. Sering terjadi ya, karena mereka belajar agama juga, nonton yang gituan juga, jadi inspirasinya itu terpengaruh oleh hal yang demikian. Kalau sampai menyatakan hal tersebut, artinya ini yang kita tunggu-tunggu dari di dunia gitu. Ini kan seperti apa ya, jadi kalau boleh lebih berkarakter maksudnya lebih spesifik ngomongnya gitu ya, melakukan sholat, melakukan puasa, sedekah, haji dan zakat dan segala macamnya itu dengan harapan imbalan-imbalan seperti tadi, yaitu pesta seks. Yang sebetulnya hal tersebut terjadi adalah, kalau boleh dikatakan, ini adalah kebutuhan fisik manusia gitu. Jadi kalau kita meninggal, fisik ini sudah lebur ya. Fisik ini sudah lebur, yang ada tinggal ruh. Katakan ruh ini yang masih hidup gitu. Apakah ruh itu menginginkan hal-hal tersebut ya? Padahal kalau kita lihat secara spiritual, ruh ini itu lebih membutuhkan yang namanya itu ketenangan abadi, yaitu kedamaian abadi seperti itu ya. Jadi ya tidak ada masalah-masalah yang merepotkan hal-hal dunia lagi. Jadi istilahnya kalau dulu di ajarannya Syekh Siti Jenar itu adalah manulenggaling kawula Gusti, yaitu maksudnya menyatu dengan Tuhannya tuh melepaskan segala hak milik atau termasuk hak-hak seperti tadi ya, hak-hak seperti yang membayangkan pesta seks dan segala macam itu sudah ditinggalkan karena akan mencari kedamaian abadi ya. Dalam bentuk spiritualnya tujuannya arahnya ke sana. Kalau kembali kita lihat tadi Ustadz tersebut berceramah ya, kelihatannya itu berceramah di satu stasiun televisi katanya. Dan kenapa hal tersebut sampai terjadi kita juga nggak tahu maksud dan tujuannya apa gitu, iming-imingnya atau apa gitu. Kalau dia ceramah di hadapan perempuan, ibu-ibu gitu ya, kalau kita lihat dari secara psikologi, perempuan tuh nggak begitu membutuhkan, ya membutuhkan tapi tidak seperti laki-laki ya, karena laki-laki itu kan adalah salah satu makhluk poligami, yang artinya dia tiap hari itu bisa bikin keturunan dengan perempuan yang berbeda. Tapi kalau perempuan bukan makhluk seperti itu, dia begitu hamil oleh satu orang laki-laki gitu ya, mesti nunggu dulu sampai melahirkan baru bisa
mempunyai keturunan lagi, ini dalam konteks sifat kepoligamian gitulah. Nah itu seperti itu, jadinya bayangan seorang laki-laki itu memang pada dasarnya begitu gitu, banyak seperti itu. Hingga pada saat zaman dulu sampai sekarang pun gitu ya, laki-laki ini banyak yang mempunyai istri banyak gitu, dengan mungkin salah satunya tadi berfantasi dan segala macam itulah. Itu kalau konteksnya kita bicarakan soal poligami ya. Tapi ini sebetulnya pembicaraan Pak Agit nggak ke situ, cuman sedikit menyinggung atau menyenggol sedikit ke arah sana gitu. Yang sebetulnya ini adalah kebutuhan duniawi poligami, yang bukan kebutuhan akhirat lah, seperti itu. Pernyataan-pernyataan ini ya sebetulnya sangat disayangkan gitu ya. Sesuatu yang sifatnya ritual, yang memerlukan kebersihan hati, itu sudah dinodai dengan niat yang tidak baik gitu. Ya niatnya seperti itu yang teman-teman bisa lihat di awal tadi ya. Ya pengennya itu nanti di surga dapat kenikmatan seks gitu, itu yang dibutuhkan dan itu yang ditunggu-tunggu. Ini ya nggak tahu lah siapa yang ngajarin dan siapa yang punya ide dengan hal ini. Hingga jadinya kalau orang non muslim melihat, oh jadi muslim itu tujuannya seperti itu, melakukan kebaikan ya, melakukan ritual, melakukan ibadah, melakukan hubungan sosial pada masyarakat dan segala macam. Nah ini sebagian umat di luar muslim sana berpendapat seperti itu, yaitu orang muslim itu melakukan hal tersebut atau melakukan ibadah ini karena ingin mendapatkan imbalan gitu, yang artinya ibadah kepada Tuhan ini terjadi hubungan transaksional. Setelah melakukan hubungan itu, hubungan maksudnya peribadatan itu, nah ini ada hubungan timbal balik gitu ya, artinya nanti saat sudah di surga lah, katakan seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sedemikian yang mereka tuntut gitu. Sedangkan yang seharusnya terjadi adalah hal-hal yang lebih menjalankan tujuannya itu ke spiritual gitu. Kalau hal ini menjalankan ke spiritual itu lebih untuk mendamaikan hati itu, enggak sifatnya mengumbar nafsu seks yang seperti itu. Yang intinya tuh gini teman-teman ya, daripada kita berharap yang tidak dengan perkataan seperti Ustadz tadi yang mengatakan imbalannya adalah pesta seks di surga, udahlah abaikan kata-kata yang sifatnya seperti ini. Kita nikmati saja hidup, yang pertama itu ya. Kedua, jalani ibadah sesuai dengan porsinya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Entah apa yang terjadi nanti di sana, nggak usah berharap yang hal-hal yang seperti inilah. Lebih baik teman-teman itu berharap tentang kedamaian abadi. Dan banyak sisi spiritual dari agama lain pun yang berpendapat demikian gitu, yaitu kedamaian abadi. Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.